وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الإسلام أمة ويضع به آخرون. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Makmur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini masih menganugerahkan kepada kita semuanya berbagai macam karunia, kenikmatan, kesehatan, panjang umur, hidayah serta taufik, sehingga kita masih senantiasa istiqomah hadir di masjid untuk sama-sama menunaikan sholat Isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, Ramadan itu akan terus berjalan, akan semakin jauh meninggalkan kita, dan tanpa terasa kita hari ini sudah masuk hari yang ke-18. Itu artinya sudah lebih dari setengah. Makanya wajar kalau mungkin di sebagian masjid jamaahnya sudah semakin maju. Dan tadi Masya Allah, alhamdulillah kita lihat di masjid kita, alhamdulillah masih sangat apa? Masih sangat penuh. Dari depan sampai ke belakang semuanya kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sampai termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencapai garis finish dengan amal-amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat, kemudian kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya, kita termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Malam nuzulul Quran, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan dan diringkas semuanya oleh moderator kita. Itu artinya pembahasan kita aslinya sudah selesai. Mulai dari apa? Mungkin saya cuma akan menambahkan apa? Kapan malam diturunkannya Al-Quran? Malam yang keberapa? Ada yang tahu? 17. Malam yang ke-17. Berarti alhamdulillah pengajian kita malam hari ini sudah sempurna. Itu kalau dari segi apa? Kalau dari segi sejarah. Karena memang sejarah itu yang berkaitan sama tanggal, kapan, di mana, dan waktu. Akan tetapi Al-Quran jauh lebih besar dari sekedar itu. Karena kalau cuma menghafal tanggal, kapan diturunkannya Al-Quran, tanggal berapa, maka kita insya Allah dari mulai anak kecil sampai kakek nenek semuanya akan tahu. Akan tetapi Al-Quran lebih besar daripada itu semuanya. Al-Quran adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya, hamba Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang bersinggungan dengan Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran atau yang dikaitkan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hal tersebut menjadi mulia. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi apa? Sebaik-baik Nabi, khairul anbiya wal mursalin. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ini semuanya dijuluki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia terbaik atau umat yang terbaik. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kitab suci kita adalah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia terbaik atau umat terbaik. Kata siapa itu? Kata siapa kita umat terbaik? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal tersebut? Dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Dalam Al-Quran. Tidak ada yang tahu? Di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian wahai umat Rasulullah, kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Salah satu sebabnya adalah karena pada umat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kemudian bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, bulan apa? Bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini semua sepakat bahwasanya dia adalah sayyidus syuhur atau rajanya bulan atau bulan terbaik. Kenapa dinamakan bulan terbaik? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada bulan tersebut Al-Quran. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Sebabnya apa tadi? Lagi-lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Yang terakhir apa? Malam yang terbaik adalah malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam yang terbaik? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama itu pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi apa? Menjadi malam yang terbaik. Bahkan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ingin memberikan gambaran kepada kita semuanya, kalian adalah umat yang terbaik karena kalian memiliki Al-Quran. Bulan juga bisa menjadi bulan yang terbaik karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan bahkan malam akan menjadi malam yang terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di malam tersebut Al-Quran. Tinggal kita sama-sama berpikir, mau nggak kita menjadi manusia terbaik?
Berarti kalau kita pengen menjadi manusia terbaik, salah satu caranya apa? Menurunkan Al-Quran ke dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kurang lebih tadi disebutkan 23 tahun. Itu dari apa? Dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya kita pengen menjadi manusia yang mulia di sisi Allah tentunya, maka turunkanlah Al-Quran ke dalam hati kita. Dengan cara apa? Paling tidak ada 5 atau 4 cara. Cara yang pertama, ini nanti bakal ditanya kayaknya. Hadiahnya sarung. Nanti kalau pertanyaan susah banget, insya Allah hadiahnya umroh jika mampu. Begitu juga haji bagi yang mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi supaya kita meraih kemuliaan Al-Quran paling tidak ada beberapa cara. Yang paling pertama, yang paling dasar apa? Ya tentunya supaya kita bisa membaca Al-Quran, kita harus apa? Belajar Al-Quran. Mulai dari apa? Mulai yang paling dasar. Mulai dari mungkin dari Iqra atau Abatasa atau apa yang berkaitan sama ilmu membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita bisa lancar membaca Al-Quran, kita amalkan dengan apa? Tilawah. Yang pertama adalah tahsin. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu membaca. Kita baca Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin. Bukan hanya sekedar di bulan Ramadan. Pas selesai bulan Ramadan, Al-Quran kita tinggal. Pas bulan Ramadan datang lagi, kita sudah ganti Al-Quran yang baru lagi. Jangan sampai demikian. Maka yang kedua adalah cara supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran adalah kita rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga disebut dengan tahfidz. Setelah kita lancar membaca, kemudian kita rajin membaca, kemudian kita berusaha untuk apa? Untuk mulai menghafal Al-Quran. Sudah tua Ustaz? Sudah apa? Sudah tua. Ada halangan atau tidak ketika kita sudah tua? Tidak ada. Yang terpenting saat ini kita sama-sama memasang niat. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita sudah berniat pengen menjadi hamba Allah yang hafal Al-Quran. Walaupun baru niat. Karena niat itu seandainya kita iringi dengan perbuatan, insya Allah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang apa? Sebagai orang yang melakukan amalan tersebut walaupun kita belum mengerjakannya. Kita niat menghafal Al-Quran dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghafal Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita dalam keadaan kita belum hafal Al-Quran. Insya Allah kita mendapat pahala hafalan Al-Quran karena niat kita. Itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat adalah tadabbur. Di antara hal yang paling penting di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita mentadabburi isi dari kandungan Al-Quran.
penting? Karena salah satu fungsi dari Al-Quran adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran seandainya kita tidak mengerti minimal makna dari Al-Quran yang kita baca. Maka kita sama-sama berusaha mempunyai Al-Quran terjemah. Setiap kita baca satu ayat, coba kita baca terjemahannya. Paling tidak seumur hidup sekali kita pernah membaca Al-Quran plus terjemahannya sampai hatam, dari awal sampai akhir. Sudah ada yang pernah mencoba dari awal sampai akhir membaca Al-Quran hatam plus terjemahannya? Sudah ada? Coba kita sama-sama nanti mulai, supaya kita tahu apa yang kita baca, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang sukara wa mahum bisukara, kayak orang mabuk padahal bukan mabuk. Kenapa? Karena kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak pahami. Baru setelah tadabbur kita mengerti, paham dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian langkah selanjutnya supaya kita mulia dengan Al-Quran adalah tadbir, menyampaikan isi kandungan dari Al-Quran yang kita baca. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu setelah kita mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baru kita mengetahui sesuatu itu baik atau tidak baik. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan sesuatu itu buruk atau baik padahal kita tidak tahu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka setelah kita mentadabburi Al-Quran, langkah terakhir adalah kita mengamalkan dengan cara menyampaikan isi yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kita membacakan paling tidak 5 hal tersebut tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya apa? Yang pertama, supaya kita mulia dengan Al-Quran, poin yang paling mendasar adalah kita harus apa tadi? Belajar. Tahsin paling tidak. Kemudian yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa? Tahfiz, menghafal. Yang berusaha untuk menghafal. Yang keempat, Tadabbur. Ya, tadabbur makna Al-Quran kita baca. Baru yang terakhir apa? Mengamalkan. Yang menyampaikan apa? Al-Quran. Oh, berarti harus menyampaikan Al-Quran setelah kita selesai semuanya, Ustaz? Tidak juga. Nanti kan ada hadis yang lain apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang singkat padat ini. Semoga bisa sama-sama kita pahami, kemudian kita renungkan posisi kita di mana saat ini, kemudian kita berpacu dengan waktu kita supaya kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.